Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali untuk melanjutkan kegiatan tahsinul Quran bersama program Berantas Buta Quran Istiqomah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah memegang sunnahnya, memperjuangkan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Baik, mohon maaf lagi sariawan ngomongnya agak kurang lancar. Kita lanjut untuk tadribatun fi makharijil hurufi wa sifatiha. Jadi latihan pada makharijul huruf dan sifatnya, latihan pengucapan ya, masih di halaman sekarang yang ke-42. Kemarin kita sudah sampai huruf apa? So ya, bukan syo. So. Bukan syo ya, so. So. Kelihayan seseorang melakukan sebuah aktivitas itu sangat berpengaruh daripada intensitas dia melakukan pekerjaan tersebut. Ya, kayak seorang petani ya, dia macul tuh jago pak, karena dia setiap hari nyangkul ya. Beda sama saya mungkin ya, yang mungkin setahun sekali belum tentu megang pacul. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan lainnya, sama juga dengan menyebutkan huruf dalam bacaan Al-Quran. Yang sering saya sampaikan, kenapa penyebutan huruf kita masih jauh dari sempurna. Yang kita mesti periksa, barangkali yang dominan itu intensitas membacanya kurang ya. Kemudian juga kita nggak belajar, tidak ada yang, mungkin kita sering baca Quran tetapi tidak ada yang mengoreksi bacaan kita. Makanya konsep belajar dengan konsep bermajelis, talaki, ketemu dengan seorang guru ya, kemudian sampai pada tahapan mengambil sanad atau lisensi pelajaran, ijazah ya, kelayakan dia sudah memiliki kemampuan bacaan yang benar, itu harus menjadi target bagi seorang thalabul ilm. Nah, mudah-mudahan di sini kita bisa mencapai kepada tujuan yang tadi ya, itu sebagai sebuah wasilah saja. Kita sekarang masuk di huruf yang, kalau menurut saya ini huruf yang di antara semua huruf hijaiyah, ini huruf yang paling susah ya. Ini masuknya huruf sifatnya yang sulit diucapkan ya. Ini sifat di poin yang ismat, pengucapannya karena relatif sulit. Dan di kita itu padanannya kalau untuk do, dibilang do juga bukan, dibilang dho juga bukan, dibilang dwo juga bukan. Paling ditulisnya tuh kalau padanan di Indonesia itu dho ada kutipnya do, padahal nyebutnya nggak gitu ya. Nah, makanya perlu untuk memperdengarkan bacaan kepada orang yang sudah paham. Makanya bedanya orang yang dia membaca Quran dengan terjemahan Latin itu pasti kalau dia nggak ngerti bacaan Al-Quran, pasti bacanya lain ya. Baik, ini untuk do. Kita buka sedikit di tempat keluarnya ya, sambil kita lihat di bab yang belakang pak. Tempat keluar do itu di halaman 26 ya. Do itu
kiri atas ya, keluar dari dua sisi lidah atau salah satunya yang bertemu dengan gigi geraham. Jadi do itu keluarnya dari sisi, dua-duanya atau salah satunya yang bertemu dengan gigi geraham. Nah itu dari penjelasannya ya udah bingung ya, gimana nih? Kemudian dari sifat do, di sini ada yang pertama sifat do ada di poin yang ke al-isti'la, terangkat halaman 33 ya. Jadi menyebutkan huruf do, lidah kita itu naik ke atas Pak. Do berhenti, makhrajnya itu do itu lidahnya naik, do. Kemudian 4 dalam poin yang di bawahnya itbaq, lengket. Jadi enggak do, enggak ada do. Kemudian apalagi? Kalau di sini di bagian huruf do dia mengucapnya jahar ya, di halaman 37. Saya kupas untuk do ya. Sifatnya sebenarnya cuma 4, cuman 1 2 3 4, cuman 5 Pak sifatnya. Tapi menyebutkannya ini buat saya ini yang lumayan, yang paling sulit di antara huruf yang lain. Menurut saya, mungkin bapak-bapak punya kesulitan dengan huruf yang lain lebih sulit. Tapi bagi saya yang selama saya mempelajari huruf hijaiyah, yang paling sulit bagi saya itu huruf do. Ya, di sini di bagian yang ke 15 ya, halaman 37, itu sifatnya dia jahar, tidak hamas. Jahar itu tidak mengeluarkan nafas dalam pengucapan hurufnya. Kemudian rokhawah. Rokhawah itu apa Pak? Lemah, do ya, lawannya syiddah dan tawassut. Pengucapan huruf do itu lemah, do bukan do. Kalau huruf dal, da itu syiddah, keras. Makanya huruf do itu nggak kol-kolah. Rata-rata huruf yang syiddah rata-rata sifatnya kol-kolah ya. Ajid, kotin, bakat, ba, jim, dal, to sama kof ada di sifat asyiddah. Tapi do tidak kol-kolah, apalagi lam ya Pak Supri. Lam nggak kol-kolah. Selanjutnya isti'la, tadi kita bahas, lidahnya do. Kemudian itbaq, lengket, dan ismat, sulit. Nah ini penjabaran daripada huruf do. Kita nadakan ya di halaman 42 yang kiri atas. Ikuti sebisa mungkin ya, diusahakan untuk mirip-mirip lah. Kita masih tahap latihan. Badidu bad, dudan dani dadna, minal mudni madidan danida. Ulangi. Badidu bad, dudan danidadna, minal mudni madidan danida. Masih ada yang tercampur dengan sedikit kol-kolah, dan ketika wakof do-nya terlalu singkat. Badidu bad,
ada ed. Dodi dubad. Dudal boni dodna. Nah, itu tidak sempurna sifatnya. Dudal boni dodna, ada ed. Ya. Seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ada lengket gimana sih Pak? Kayak makan dodol gitu. Baik. Selanjutnya huruf to. To ini juga kuat karakter sulitnya, ismat ya. To sama padanannya di Indonesia apa Pak? TA bukan. TO ya gampang to. THO, TWO. THO ada kutipnya ya kan. Tetapi penyebutannya nggak sesederhana itu. Nah, sifatnya yang punya khas di huruf to itu sama di isti'la juga ya. Terangkat. Kemudian qalqalah ya. Dan Pak kita lihat, kita biar sambil ngingat bab-bab yang dulu dari tempat keluarnya dulu huruf to ya. Ini dari lidah, dari lisan. Ini ada di halaman 26. Tempatnya itu bareng sama dua huruf yang lain. Jadi 3 huruf keluarnya sama. Ta, da, to. Ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri atas. Ya. Ta, da, to. Berikutnya untuk sifat, di sini di bagan kita langsung lihat ya. To nomor 16, jahru jelas, syiddah kuat. To kalau do itu lembut, do. Kalau to syiddah. Kemudian isti'la terangkat. Infitah. Apa artinya infitah Pak? Ayo, ngintip dulu ya. Infitah itu artinya terbuka. Jadi bedanya dia tuh menyebutkannya to lepas, terbuka, menjauhnya lidah dari langit-langit mulut. Dan yang terakhir ismat. Ismat ya susah, nyebutin to susah. Gampangnya itu kalau di fase awal TO to, iya. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Ada sifat-sifat tambahan. Baik, kita lantunkan untuk huruf to. Ikuti saya. Batiku bato. Bukan bate. Bato. Balik ke hurufnya to. Bato. Batiku bato. Tutang pani topana. Minal mutani. Bukan mute. Muto. Muto karena hurufnya to. Minal mutani. Mati tonipo. Ulangi lagi. Papiku bapo. Tutang pani topana. Minal mutani. Mati pani to. Baik, itu huruf to.
ikhfa ya, sifat yang di luar yang tidak ada lawan padanannya itu ikhfa. Jadi gunnah nun mati atau tanwin ketemu huruf to digunnahkan. Selanjutnya huruf dho ya, dho. Nah, kita lihat dari tempat keluar huruf Pak, flashback biar materi-materi yang kemarin kita cicil kita rangkum. Huruf dho, dho ini keluarnya masih dari lidah, yaitu dari ujung lidah sedikit keluar dan bertemu dengan gigi sari atas, dan dia bersamaan dengan dua huruf lainnya, za dan tha ya. Kalau za mudah insya Allah ya, za lidahnya dikeluarin Pak, za. Ta sama lidahnya dikeluarin Pak, ta. Nah kalau dho agak sulit mungkin ya, lidahnya dikeluarin juga, dho ya. Huruf yang mirip dengan dho apa aja Pak? Za ya, ya kan, dho, za. Coba dikasrohin, zi sama zi. Coba Pak, kasrohnya huruf za, zi. Huruf dho, zi. Ya, lidahnya kedepanin Pak, keluar dari sedikit dari gigi ya, zi. Ya. Nggak ketahuan kalau nggak secara spesifik belajar tajwid. Za, zi, zu ya kan, dho, zi sama zi juga nanti ya. Antara huruf za dan za ya, za apalagi za, di, dho, zi, ada sifatnya yang memiliki karakter sehingga bunyinya beda. Kan sama-sama nih antara za dengan dho ya. Baik, kita bahas secara sifat. Sifat dho itu jahar, jelas, kemudian rokhawah, kemudian isti'la ya, dho. Kalau za itu dia lepas, lidahnya istifal, lidahnya turun ya, makanya za, zi. Kalau dho lidahnya naik ketika disebutkan hurufnya dan stop nyebutin huruf dho, lidahnya terangkat, makanya bunyinya beda dengan za. Selanjutnya itbaq, lengket juga ya. Ada kalau za enggak lengket aja, za. Kemudian ismat sulit. Dho di kita apa Pak? Biasanya kalau saya memudahkannya ZHO. Tapi kalau nggak dikasih sifat sama juga bunyinya zo. Ya, makanya lidahnya kemana nih? Tuh. Baik, kita lantunkan, kita nadakan. Dhadhidubam, dhudhadhanidhabna, minal mudni, madhidan dhanidha, dhadhidubam. Jangan dikol-kolahkan Pak. Dhudhadhanidhabna, minal mudni, madhidan dhanidha. Tadi masih ada sedikit yang tersifat qalqalah, kemudian ketika dia sukun ya atau mati, masih tadi ada yang terlalu singkat mengucapkannya karena dho itu kan punya sifat itbaq. Jadi ketika dia sukun nggak langsung selesai. Dhanidhabna, iya. Ada
Tadi masih terdengar dhanna, ya, seperti istifal ya, lawannya itbaq. Berikutnya 1, 2, 3. Nah, ini nih. Di sini banyak orang Jawanya apa ya? A. Kita cek dari tempat keluar huruf. A itu di mana, Pak? Sifat tempat keluar huruf di tenggorokan yang mana? Tengah. Tengah. A, ya. Saya dulu mengira A itu keluar dari hidung, jadinya A. Ya, salah. Tapi dari tenggorokan. Ngecek A itu betul atau enggak, ditahan hidungnya, maka sebutkan A. Coba, Pak. A. I. O. Ba. Kalau hidungnya bergetar berarti masih salah nyebutinnya, karena nggak boleh ada getaran di hidung, rongga hidung. Dia bukan huruf rongga hidung, tapi dia huruf rongga tenggorokan yang tengah. Ya. Selanjutnya sifat. Sifat huruf A. Ini masuknya di tawasud, pertengahan, tidak lemah tetapi sedang. Nyebutin huruf A, dia tidak bukan huruf yang ringan ya, tetap terasa bedanya. Makanya, dan ini huruf yang suka tertukar dengan ain apa, Pak? Hamzah. Ya, hamzah. Alif, hamzah. Karena ternyata tempat hurufnya beda dikit doang, Pak. Cuman beda berapa senti nih. Ya kan? Hamzah di tenggorokan bawah, ain di tenggorokan tengah. Biasanya minal mu'minin, dibacanya minal mu'minin. Ya. Itu sering seperti itu. Kemudian sifat A, ya, di sini kita lihat di bagan jahar ya, tidak keluar nafas, tawasud pertengahan, istifal A, ya, bukan istilah, lidahnya turun ke bawah A. Kemudian juga infitah, terpisah, ismat sulit. Kalau di kita A itu apa, Pak? A, tapi kutipnya di depan, ya. Gimana nyebutinnya? Makanya mesti ada fase praktek. Baik, kita latihan lagi untuk A-nya. Ikuti ya. A, I, O, Ba. Ingat, tenggorokan bukan hidung. Kalau yang masih rada terkecoh, silakan dites hidungnya. Au an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Baik, ulangi lagi. A'i'uba au an ani'a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Jangan nga ya, Pak. Nga. Baik. Satu lagi. Huruf Gho. Gho di mana tempat keluarnya, Pak? Tenggorokan atas. Temannya dia apa? Kho ya. Gho dan kho. Makanya suka tertukar, sering saya sampaikan, kho dan gho. Bahkan tidak jarang imam sholat ketukar nyebutin huruf gho, jadi huruf kho. Ghairil jadinya khairil, maghdubi ya. Sifatnya kita cek sifatnya huruf kho. Sifat huruf kho itu mulai dari yang pertama al-hams ya. Kita lihat di bagan ya. Al-hamas di sini
Nomor 7. Al-hamas. Huruf go kok jadi huruf ho. Maaf, nomor 19. Go itu sifatnya al-jahru. Ya, terbalik. Go itu sifatnya lawan dari kho. Makanya kalau kho dia mengeluarkan udara, kalau go tidak. Go cukup di dalam tenggorokan saja. Yang kedua sifatnya rokhawah. Yang ketiga istifal. Turun. Kemudian infitah, terpisah. Selanjutnya ismat juga. Karena huruf go padanannya di Indonesia apa? GO, GHO, GHO kutip ya. Jadi dia huruf yang sulit untuk diucapkan. Baik, kita nadakan untuk huruf go-nya. Ghaghidhu bag, ghugan ghani ghagna, minal mugni, maghigan ghanigha. Belum masuk pelajarannya, cuman sekedar informasi. Nun mati atau tanwin ketemu go hukumnya izhar. Jadi disempurnakan bacaan nun atau tanwinnya. Kemudian go bukan huruf qalqalah. Ghairil maghdubi, ya, sering lamnya qalqal aja. Ghairil maghdubi alaihim. Itu betul ada. Karena saya suka mendengar ada imam dari alhamdulillahnya udah qalqalah. Alhamdulillah. Ingat, kita belajar tajwid bukan untuk suka nyala-nyalain orang ya. Cuman berasa oh ini kurang sempurna gitu. Sekali lagi. Ghaghidhu bag, ghugan ghani ghagna, minal mugni, maghigan ghanigha. Ada yang tadi saya salah ucap, sifat go itu isti'la, bukan istifal ya. Tadi salah sebut. Kelihatan kolom bawahnya. Isti'la berarti nyebutin huruf go, lidah kita naik. Ya. Makanya huruf-huruf yang terkesan konsonannya jadi o itu karena hakikatnya dia punya sifat isti'la. Lidahnya terangkat sehingga membentuk ruangan di dalam mulut sehingga terkesan suaranya jadi O. Seperti itu. Baik, sekarang dibagi ini 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya masih cukup kan ya? Berapa sekarang? Hah? Oh, udah mau. Yaudah, bareng-bareng aja kalau kayak gitu. Nggak apa-apa ya, kalau bareng-bareng semangat Pak ya. Insyaallah. Kalau sendiri-sendiri dari do bareng-barang silakan 1, 2, 3. Langsung. Lanjut. Lanjut.
Saya minta satu orang huruf do. Silakan, satu orang huruf do yang jelas. Do. Do, silakan. Baik, donya masih, lengketnya masih kurang. Minal mudni madhidan dhanidha. Siapa lagi do? Silakan. Ayo Pak Tatang. Jangan kol-kolah. Bodoh, jangan bol. Bod ditahan. Lidahnya berhenti di makhrajnya. Masih kol-kolah. Baik, saya mau ganti huruf to. Silakan huruf to. Ayo. Ayo, Abdul. Barakallahu fiik, Masya Allah. Siapa selanjutnya huruf go? Ayo. Adal, jadi. Baik, agak kurang sedikit lengketnya, sedikit aja. Silakan. Ayo. Ayo, Adal. Coba minal mu'ni. Ya, masih seperti minal muk gitu. Mu. Itu tenggorokan tengah. Yang terakhir satu lagi huruf go. Silakan huruf go. Ayo. Tafadhal. Ayo, Mario. Jangan di gun, izhar. Langsung gugon. Maghigon kan lagi huruf go. Ayo, tanggung Pak, tanggung. Maghigon. Maghigon. Ayo Pak, selesaikan. Maghigon izhar. Maghigon. Jangan ditahan. Maghigon gonigo. Coba sekali lagi. Barakallahu fiik. Ini masih grogi. Persis kayak Amar. Barakallahu fiik. Baik. Hanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf, Pak. 5 huruf. 1 huruf aja pembahasannya dari belakang, dari tempat keluar, dari sifat, ya kan? Sifatnya aja lumayan. Dan ini saya mau tanya. Mungkin ntar habis aja dulu. Kita dengar azan. Kita ulang di waktu berikutnya aja. Tapi saya sering review ulang ya. Ini pelajaran yang dibilang simple enggak ya, rumit. Tapi bagaimana caranya biar kita buat yang susah ini menyenangkan gitu kan? Ya, tadi sambil kadang yang nggak sengaja teman baca salah kita ketawa dan seterusnya. Ini hanya bumbu-bumbu aja. Tetapi Pak, pada hakikatnya
Saya merasakan sekali belajar ilmu tajwid itu nggak cukup sekali Pak, nggak bisa. Udah selesai buku, udah selesai bab, lupa, nggak dipraktekin, lupa. Adaptasi lidah salah lagi, dicek sama ustadznya salah lagi. Nah itu maklum. Karena apa? Kesulitan yang kita rasakan hari ini hakikatnya bukan cuma kita yang mengalaminya, bahwasanya hampir kebanyakan dari kita kaum muslimin ketika belajar tajwid, mungkin kalau dipresentasi sekian orang yang hadir di sini, itu yang bisa sempurna atau mendekati sempurna itu nggak nyampe 10%-nya, sedikit. Ini sudah belajar. Kita bayangkan bagaimana saudara kita yang nggak belajar. Apa karena mereka nggak belajar karena sudah bagus? Enggak. Apalagi yang nggak belajar. Orang yang nggak belajar walaupun sudah bagus bacanya, tetap pasti banyak salahnya. Kita saja yang setiap pekan ya, sepekan 3 kali lah ada ikut majelis, itu ketahuan ya. Baru bismillah aja udah salah. Bismillah udah salah. Nah, ala kulli hal, ini semoga menjadi motivasi kita tuh jangan pernah ngerasa saya kok salah mulu sama ustadznya nih gitu kan. Malu gitu kan. Dari segi kemampuan orang itu nggak sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menilai ikhtiar. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Targetnya memang lancar, tetapi kalau memang ternyata takdir menentukan kita nggak bisa nyebutin huruf do dengan sempurna, ya sudah, dinikmati saja. Toh membaca Quran terbata-bata ada pahalanya nggak Pak? Ada pahalanya, insya Allah. Itu menjadi motivasi. Kalau ternyata kita Allah kasih karunia bacaan yang layak dan bagus, maka pergunakan sebaik-baiknya. Teman-teman yang mungkin belum sampai bacaan yang dalam kategori baik, jangan minder. Yang sudah kategori bagus, jangan mencukupkan diri dengan demikian, enggak. Ada hal-hal yang harus ditunaikan. Terlebih orang yang memiliki ilmu yang di atas yang lain, maka dia punya kewajiban dan tanggung jawab yang sedikit lebih banyak daripada yang lain. Atau mungkin masalahnya tadi, makanya jangan bolos mulu. Akhirnya karena jarang datang bolos, akhirnya malu. Saya malu bolos mulu, saya berhenti ngaji. Ini juga tidak tepat juga Pak ya. Kayak lagi dari awal saya sampaikan, ini kegiatan kita ini kegiatan yang non formal. Dibilang ketat juga enggak, santai gitu. Bapak-bapak kalau memang ternyata secara aktivitas di rumah banyak kendala, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga menjadikan tidak bisa konsisten hadir, kita maklumi Pak. Ujiannya itu memang kadang dari diri kita, yang paling banyak itu dari diri kita, karena malu. Saya malu, sudah 3 minggu nggak hadir, udah saya malu, nggak usah ngaji lagi. Ini godaan syaitan. Jadi kalau memang udzur, ya datang aja. Ketinggalan paling tadi kayak Pak Tatang diulang lagi materinya, ya udah. Kalau resikonya jarang datang, paling ketinggalan. Tapi jangan sampai menjadikan kita futur. Saya malas kalau kayak gitu deh, udah saya begini aja, pasrah gitu. Jangan. Kami sangat membutuhkan rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama membangun umat lewat cara yang paling sederhana, ya, yang paling mudah dan paling diterima masyarakat. Kalau ngomong tentang pelajaran ilmu Quran, nggak peduli antum NU, nggak peduli antum Muhammadiyah, bahkan Ahmadiyah aja masih baca Quran Pak. Jadi kalau bicara masuknya dakwah ke masyarakat, yang paling mengena adalah lewat program Quran. Ya, insya Allah nanti dari program ini akan masuk kepada pintu-pintu dakwah berikutnya. Maka kita isi diri kita bersama-sama. Semoga Allah berikan kemudahan dan kekuatan kepada kita, insya Allah, dan keistiqomahan ya. Berikutnya saya mohon izin kepada bapak-bapak sekalian, karena program kita di masjid ini kan cukup banyak, ya, udah mulai menggeliat ya. Dari yang paling berasa sekarang di program pendidikan, kemudian ada program sosial dan lain sebagainya. Saya mohon izin, kami akan sering broadcast baik ke grup atau ke pribadi ya. Jadi informasi-informasi program kegiatan akan mungkin sering saya sampaikan ke bapak-bapak di waktu mendatang. Syukur-syukur bapak bisa terlibat aktif membantu, baik secara langsung atau ikut membantu menyebar informasi kebaikan ini. Jangan remehkan satu WhatsApp kebaikan. Ya, baru segitu aja sih kita baru bisa proyeknya. Dan insya Allah nanti akan banyak proyek-proyek berikutnya.
Itu saja saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah ketemu lagi Senin besok. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.